Setelah video sebelumnya kita mempelajari tentang hukum Henry, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Raoult atau Raoul gitu ya. Hukum ini pada dasarnya mirip-mirip dengan hukum Henry, yang mana membahas tentang hubungan antara konsentrasi pelarut ataupun pelarut dengan tekanan gitu ya. Namun ada perbedaan sedikit kalau di hukum Raoult itu dibandingkan dengan hukum Henry ya. Untuk memahami hukum Raoult lebih mendalam, mari kita observasi dulu fenomena yang sebetulnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, namun sering kita tidak sadari ya. Jadi misalkan kita masukin air ke dalam gelas, gelas gitu kita masukin air, sini, air murni ya, katakanlah H2O murni, di atas meja lah gitu ya, di tekanan dan temperatur normal, 25 derajat gitu ya, tekanannya 1 atmosfer. Eh, Lalu kita tinggal beberapa saat balik lagi, kalau kita sadari ya, kalau kita observasi dengan benar, sebetulnya ada pengurangan sedikit loh, air yang berkurang. Nah, kemana air ini? Mungkin ada yang minum ya. Sebetulnya tidak juga gitu. Kalau memang tidak ada yang minum, sebetulnya airnya ada yang menguap gitu. Ada yang menguap pindah menjadi uap air gitu. Jadi kalau saya gambarkan lebih detail di sini ya. Jadi ini mungkin lapisan air, gini. Begini ada molekul-molekul H2O gitu ya. H2O. Nah, sebagian air itu ada yang bisa loncat gitu ya. Loncat ke atas ini, berubah jadi uap gitu di sini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi di sini seakan-akan ada uap-uap ya di sekitaran atau di atas permukaan air. Nah, ada konsep yang perlu saudara ketahui terlebih dahulu, yang namanya tekanan uap ya. Nah, tekanan uap ini adalah tekanan di mana pada permukaan air terjadi keseimbangan. Keseimbangan antara apa dan apa, Pak? Keseimbangan antara molekul yang berubah menjadi uap dan molekul dari uap yang berubah jadi cair, tapi hanya pada permukaan saja gitu. Nah, tekanan ini juga fungsi dari temperatur gitu ya. Artinya begini, ketika temperatur meningkat, di mana energi kinetik gitu ya dari molekul-molekul ini meningkat, maka kecenderungan dia untuk menjadi uap lebih besar dong. Sehingga pada temperatur yang tinggi, tekanan uapnya juga atau keseimbangannya juga akan berubah gitu ya. Dan normalnya saat temperatur meningkat, tekanan uap juga meningkat begitu. Nah, berbeda halnya dengan pada saat, eee, dia mendidih. Kalau mendidih itu yang berubah menjadi uap itu tidak hanya di permukaannya saja nih, bukan lagi masalah keseimbangan di antara permukaan, tapi mungkin di dasar gelas itu juga dia udah mulai berubah tuh jadi uap gitu, gitu. Kalau kalian manasin air kan suka ngeliat tuh gelembung kalau udah deket-deket mendidih, gelembung yang naik tuh dari bawah ke atas gitu ya. Nah, ada konveksi, ada aliran konveksi lah, seperti itu. Nah, perlu saudara pahami terlebih dahulu bahwa kalau saya tanya, kapan air itu mendidih gitu ya? Mungkin sebagian dari saudara akan menjawab, oh saat temperaturnya 100 derajat Celcius gitu. Hal ini sebetulnya kurang tepat ya. Jadi, em, mendidih itu ketika tekanan uap air, kita saya tulis ini, tekanan uap air itu sama dengan tekanan ambient atau atmosferik gitu, atmosferik ya, mohon maaf. Dimana di sini misalkan 1 atm. Nah, untuk mencapai eh, tekanan uap yang menjadi 1, normalnya kita memberikan panas sampai suhunya 100 derajat Celcius seperti itu, ya. Nah, tapi ketika tekanan atmosferiknya tidak 1, gitu ya, maka panas yang kita input untuk mencapai tekanan atmosferik juga berbeda ya. Jadi nggak selalu di 100 derajat Celcius loh gitu. Nah, kenapa saat tekanan uap air itu kurang dari tekanan atmosferik, kenapa tidak boiling gitu ya? Kenapa tidak apa namanya mendidih gitu? Karena saat tekanan uap air di sini nih, di sini masih lebih kecil daripada tekanan ambien di luarnya, maka tekanan ambien di luar itu seakan-akan menekan ya. Jadi uap-uap air yang terbentuk jadi kurang stabil gitu. Tapi ketika tekanan uap di sini itu udah sama dengan yang di ambien, yang di luarnya, maka uap-uap yang dihasilkan itu stabil. Dan pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya apa yang mempengaruhi tekanan uap air yang terbentuk ini gitu ya. Nah, itu hukum Raoult mempelajari tentang itu. Jadi tekanan uap dari pelarut gitu ya, saya tulis seperti ini, akan sama dengan fraksi mol dari pelarut dikalikan tekanan uap pelarut murninya gitu ya. Katakanlah pelarutnya di sini air ya.
Pelarutnya di sini air. Terlarutnya di sini misalkan garam ya, garam. Nah, garam kan kalau seperti sudah dipelajari ya di video-video awal, garam ketika dia dicampurkan dengan air akan berikatan apa namanya, ion dipol gitu ya, gitu. Jadi dia tidak bisa menguap, si NaCl itu tidak bisa menguap. Jadi di sini yang bisa menguap ya air aja, campuran air dan garamnya ya. Nah, katakanlah kalau fraksi mol pelarutnya itu adalah satu ya, jadi air murni. Maka tekanan uap pelarutnya akan sama dengan tekanan pelarut murni gitu, air murni gitu. Oh ya, untuk mengingatkan, eh, ini fraksi mol ya. Fraksi mol itu, jadi kalau fraksi mol pelarut itu berarti mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol terlarut ya, atau mol total nih yang bawah ini, seperti itu. Nah, katakanlah kalau ternyata fraksi mol pelarutnya 80% gitu ya misalkan. Jadi ya tekanan uap pelarut itu sebesar 0,8 dikali tekanan uap murni pelarutnya. Lihat nih di sini. Nah, di sini kan 0,8 airnya ya. Berarti 20%-nya katakanlah NaCl gitu. Nah, artinya tekanan uap yang terbentuk dari larutan ini adalah 0,8-nya dari tekanan uap air murni. Dan jika saya plot ini dalam sebuah grafik antara tekanan dan fraksi mol akan terbentuk seperti ini ya. Ini hasilnya akan seperti ini garisnya. Nah, ini X pelarut, ini 0, ini 1, ini tekanan ya. Nah, titik di sini menunjukkan tekanan uap murni pelarut gitu. Gitu. Nah, jadi bayangin nih, di sini tekanan uap larut murni. Nah, ketika kita tambahkan garam, tekanan uapnya menurun, mungkin ada di sini. Ya, misalkan ini jadi 90 ya, misalkan ini 0,9 gitu. Berarti kita masukin garam 10% gitu ya, tekanan uapnya menurun jadi di sini ya. Gitu. Nah, tapi saat diuji di laboratorium, ternyata tidak lurus seperti ini. Tidak tidak seperfect ini gitu ya. Jadi ada sedikit deviasi lah gitu. Kalau kita uji itu, misalkan contohnya campuran garam tadi, misalkan kayak gini. Nah, ini yang realnya nih, yang ada sedikit deviasi, yang ada beloknya gini. Itu yang real ya. Jadi ada sedikit belok gitu dibandingkan eh, model atau hukum Henry ini yang lurus ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingat di video sebelumnya ada tentang hukum Henry ya. Ternyata kalau kita plot di tempat yang sama, hukum Henry itu di sini kurang lebih gitu. Seperti itu. Di sini hukum Henry ini ya, hukum Henry. Yang ini hukum Raoult gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan hukum Henry itu presisi atau prediksinya itu baik pada fraksi-fraksi pelarut yang rendah yang di daerah sini nih. Di daerah sini dia masih presisi nih, tuh sesuai dengan aslinya, apa namanya campuran aslinya. Sedangkan hukum Raoult itu di fraksi-fraksi yang lebih tinggi. Nah, ini sebetulnya gambarnya saya nggak terlalu presisi nih, maaf. Jadi harusnya begini kali ya. Nah, begini. Yang ini tuh real ya, real gitu. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan hukum Henry itu presisi untuk fraksi-fraksi yang rendah, fraksi-fraksi rendah. Sedangkan hukum Raoult pada fraksi yang tinggi gitu. Maaf. Pak, kan kemarin hukum Henry itu, bukan kemarin ya, di video sebelumnya hukum Henry itu hubungannya C sama dengan KH dikalikan tekanan parsial ya gitu. Di sini C bukan fraksi gitu. Itu kan sebetulnya bisa diubah sama kita ya. Eh, dari konsentrasi mol per liter dijadikan fraksi gitu kan, itu sudah Anda pelajari ya pada kimia dasar pertama. Dan di sini juga bisa kita simpulkan bahwa walaupun hukum Henry itu berangkat dari laboratorium, kita uji gitu ya, tapi ternyata untuk campuran yang fraksinya udah tinggi dia udah nggak presisi lagi nih di sini. Nah, lebih presisi di hukum Raoult gitu. Sekarang selanjutnya untuk kasus yang berbeda nih, jika air kita mix gitu ya, kita mix dengan eh, etanol ya, etil alkohol C2H5OH gitu. TOH, salah, etanol. Kan dua-duanya fase air ya, fase air. Kalau tadi yang contoh yang ini itu kita punya air, kita punya air kita campurin dengan NaCl gitu, NaCl, sorry, NaCl.
Nah, karena Na-nya itu padat terus berubah, terpecahkan jadi Na plus tambah Cl-, lalu berikatan ion dipol dengan H2O gitu ya, dia nggak bisa nguap, NaCl itu nggak bisa nguap di atas permukaan sini. Yang nguap itu ya airnya itu sendiri gitu, pelarutnya yang sendiri. Tapi ketika ada NaCl, pelarutnya tekanan uapnya jadi turun ya, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kalau air dan etanol dua-duanya cair nih. Nah, kalau gitu gimana? Nah, tekanan uapnya adalah kombinasi dari kedua hal ini, dari kedua barang ini gitu ya. Nah, gitu. Ya gampang saja sebetulnya sudah dipelajari juga di video sebelumnya ya, bahwa P total itu adalah penjumlahan dari sigma XI gitu ya. Kalau eh, X itu yang ada di fase liquid ya, kalau YI yang benar-benar sudah di fase gas. XI kali tekanan parsialnya gitu. Jadi P total itu sama dengan kalau di sini air ya, berarti airnya misalkan sebagai pelarut. X pelarut dikali tekanan uap murni pelarut ditambah eh, fraksi mol terlarut dikalikan dengan tekanan uap murni terlarut saat dia tidak dicampur lah gitu ya. Ya, namanya fraksi mol, berarti kan sebetulnya gini, X pelarut, kalau kita tambahkan dengan X terlarut, harus sama dengan satu ya. Nah, gini. Jadi persamaan yang ini bisa saya ganti seperti ini. Saya copy aja ya. Maaf, salah lagi. Kok malah ini ya, malah dihapus. Mohon maaf. Ini kita copy, pas di sini. Ini hilangnya satu. Nah, X terlarutnya bisa saya ganti jadi kayak gini nih. Satu dikurangin X pelarut ya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi persamaan P totalnya. Nah, kalau saya gambarkan dengan grafik P terhadap X. Saya pindah ke sini mungkin ya. Begini. Aduh, maaf. Ini ya, ini X pelarut. Dan ini P gitu ya. Nah, kalau di sini X kuadrat satu gitu ya. Maka tekanan di sini. Ini udah pasti jadi tekanan uap murni pelarutnya. Pelarutnya. Nah, di sini maka ini udah pasti jadi tekanan uap murni terlarutnya. Karena saat expelnya nol, berarti extralarutnya satu gitu ya. Larut begini. Jadi kalau saya hubungkan garis, nah seperti inilah. Maaf, nah seperti ini. Ini yang disebut garis P total gitu. P total. Saya tulis P total sini ya. P total. Nah, saya iseng-iseng misalkan ya. Saya tarik garis dari nol ke titik sini. Seperti itu. Dan saya tarik garis dari sini ke sini. Lalu saya ambil titik deh di P total ya, acak aja random misalkan di sini. Lalu saya tarik garis ke bawah. Nah, yang saudara harus sadari adalah panjang dari bawah sini sampai ke titik P total, kayak apa ya? Kuning deh. Jangan ini. Segini. Itu pertambahan antara nih ya, ini kan berpotongan di sini. Kalau saya tarik garis nih, berpotongan di sini. Jarak ini ditambah ini. Itu akan menjadi yang ini. Jadi kalau saya namain di sini A, ini B. Nah, ini tuh panjang dari bawah ke sini A tambah B. Seperti itu. Itu berlaku di sepanjang grafik P total. Artinya apa? Artinya garis yang ini nih, yang ini, yang dari nol ke P0 pelarut ini adalah persamaan garis untuk suku yang di sini. Sedangkan garis yang di sebelah sini adalah garis untuk yang suku di sebelah sini nih. Ketika dijumlahkan, dia menjadi P total gitu. Seperti itu ya. Nah, tapi balik lagi nih, bahwa garis-garis ini itu pada kenyataannya ada sedikit deviasi ya. Ini saya hapus dulu. Right. Pada kenyataannya saat diuji di laboratorium,
itu ada sedikit deviasi. Untuk P total juga ada sedikit deviasi. Jadi mungkin beberapa larutan etanol ada yang begini, ada yang begini, gitu ya. Aduh, gambarnya kurang bagus. Eh, Begini, ada mungkin juga jadi begini, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ingat saudara tadi garis lurus ini kan hukum Henry ya. Hukum Henry ini juga ada deviasi sebetulnya dia begini, gitu. Atau mungkin juga bisa begini. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena persamaan Raoult ini mengasumsikan larutan yang kita campurkan itu larutan ideal. Raoult itu asumsinya dia mengasumsikan larutannya ideal, larutan ideal, gitu. Itu seperti apa? Gitu ya, larutan ideal itu misalkan ini contohnya H2O dan etanol ya, etanol. Nah, kalau ingat di video kedua ya bahwa H2O dan etanol itu kan berikatan seperti ini nih. Terus di sininya ini parsial negatif, terus etanolnya berikatan dengan O lewat H gitu ya. Jadi di sini ada C, terus sedikit polar dia O, sini H gitu ya. Jadi dia berikatan di sini. Nah, pada larutan yang ideal, interaksi H2O sama etanol itu sama kuatnya dengan interaksi etanol-etanol sama kuatnya dengan interaksi H2O dan H2O gitu. Seperti ini. Sehingga kalau kita asumsikan semua ikatan antara pelarut dan terlarut, terlarut-terlarut dan pelarut-pelarut ini sama, artinya tidak ada kompetisi kompetisi energi ya di situ. Jadi delta H campurannya itu akan sama dengan nol gitu. Dan akibat asumsi ini juga bahwa eh, apa namanya penguapan atau tekanan uap itu sebanding dengan fraksi mol. Padahal pada kenyataannya molekul-molekul ini eh, ada yang terikat kuat, ada yang terikat lemah, jadi dia lebih mudah menguap, jadi lebih sulit menguap dan lain-lain. Jadi cukup kompleks gitu. Tapi pada asumsi Raoult, tekanan uap itu utamanya dipengaruhi dari fraksi mol saja gitu. Hal itu terjadi karena asumsi ini bahwa interaksi antar molekulnya itu sama kuat semuanya. Ideal itu sendiri sebetulnya bisa kita lihat dari H2O dan etanol ya. Jadi sebetulnya ikatan antara H2O dan etanol itu jelas berbeda. Interaksinya antara H2O dengan etanol tentunya akan berbeda dengan etanol-etanol dan H2O dan H2O gitu. Itu udah jelas berbeda. Sehingga pasti delta H mix itu tidak sama dengan nol. Kalau kalian ingat kan, kalau H2O dan etanol itu dipol dan maaf, ikatan hidrogen ya, tapi karena struktur etanol ini juga berbeda gitu. Di sini dia nggak seutuhnya polar etanol itu pasti berbeda berbeda interaksinya dengan H2O yang lebih rapih gitu ya, hidrogennya rapih dan etanol itu jelas. Sehingga kalau kalian coba di laboratorium mencampurkan 50 mili H2O gitu ke dalam 50 mili atau dengan 50 mili etanol, itu hasilnya nggak akan 100 mili air, 100 mili campuran. Seperti itu. Nah, ini yang disebut lautan non ideal.